Oke, shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Fandi Dermawan. Sebelum saya mengucapkan terima kasih untuk Ko Imam, Bu Mel, Bu Citra, Kak Yomi untuk telah mengundang saya di tempat ini. Hari ini saya ingin bahas tentang mukjizat memuliakan Tuhan. Kita perlu doa dulu nggak sih? Oke, kita duduk doa ya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini, bukan karena kuat gagah kami, tapi karena anugerah-Mu yang selalu menyertai kami, dan kami percaya setiap firman yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia, yang biarkan firman-Mu ini tertanam di hati kami, supaya berakar, berbuah, sehingga orang lain bisa melihat Engkau hadir dalam hidup kami, dan Engkau dimuliakan melalui hidup kami ya Bapak. Singkapkan setiap rahasia pewahyuan yang ada, supaya setiap teman-teman yang menerima ini diberikan hati yang lembut untuk bisa menangkap setiap benih firman yang ada. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Oke, kalau tema hari ini bicara tentang mukjizat memuliakan Tuhan. Kita di sini semua sepakat nggak bahwa mukjizat itu masih ada apa enggak? Sepakat ya. Nanti kalau nggak sepakat percuma saya sharing gitu ya kan. Jadi saya percaya bahwa mukjizat itu akan selalu ada dan akan tetap ada. Di tema hari ini adalah bicara tentang mukjizat memuliakan Tuhan. Berarti ada mukjizat yang nggak memuliakan Tuhan. Cuman hari ini saya ingin membahas bagaimana mukjizat ini Tuhan Yesus kasih kepada murid-muridnya. Itu pertama di kitab Markus. Coba next slide kedua. Nah, ini ada beberapa kata dari Yunani. Teman-teman bisa lihat atau dari handphone yang berarti mukjizat. Nah, mukjizat ini ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama ada dinamis atau kuasa atau kekuatan. Jadi dinamis ini kalau dari maknanya itu bicara tentang kuasa atau kekuatan atau ledakan. Kalau kita bicara dinamit tahu yang bisa buat ngebom. Nah itu bicara tentang ledakan. Itu dinamis. Yang kedua adalah semeion atau tanda. Jadi mukjizat itu bisa berupa tanda. Yang ketiga teras, bukan teras rumah ya, teras, yaitu keajaiban atau hal yang menakjubkan atau peristiwa yang menunjukkan kuasa Tuhan. Kemudian ada kata tauma, yang berarti sesuatu yang menimbulkan rasa takjub. Nah, nanti kita akan sedikit sama-sama belajar di kitab Injil Markus. Next bro. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Nah, saya bacakan Markus 16. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, kalau kita belajar di sini, tanda-tanda di sini bahasa Yunani dipakai adalah semeion, yang berarti tanda. Jadi mukjizat itu ada tanda-tandanya. Saya sedikit cerita, waktu di level 2 di Keris, ternyata saya dapat sesuatu, Tuhan ingetin tentang ayat ini. Jadi ketika lagi saya lupa siapa yang mengampu dan mengajar, dibilang tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Jadi waktu saya mau mencari Tuhan dan bertobat, saya tuh minta tanda sama Tuhan. Saya bilang, saya nggak tahu rencana Tuhan dalam hidup saya, cuma ngomong gini, Tuhan, Engkau punya rencana apa dalam hidup saya? Itu posisi di mana saya transisi dari kegelapan menuju ke terang, ya kan? Jadi posisi saya nggak pernah berdoa, saya cuma ngomong gini, Tuhan, Engkau punya rencana apa dalam hidup saya? Puji Tuhan, Tuhan itu Allah yang ajaib. Dia selalu mendengar dan menjawab doa setiap anak-anaknya. Meskipun waktu itu konteksnya saya masih anak yang hilang. Jadi, saya dapat mimpi 3 hari berturut-turut. Mimpi hari pertama itu, saya lagi di sebuah ibadah, lagi atakor sama hamba Tuhan, pembina rohani saya. Nah, situ saya dapat, di mimpi itu saya dapat karunia. Di tempat tangan karunia berbahasa lidah. Itu mimpi hari pertama. Mimpi hari kedua itu saya lagi di sebuah ruangan, di kelas. Jadi ceritanya saya lagi mundur ke zaman saya sekolah. Kalau anak-anak sekolah SMA itu kan biasanya suka ngumpul tuh, duduk-duduk di meja di belakang, ngobrol-ngobrol gitu kan. Ya saya sama temen-temen lagi ngobrol, duduk di meja, ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba dari pintu depan itu teman saya tendang pintu. Nah, di situ teman saya perempuan ini manifestasi.
Dulu saya nggak ngerti manifestasi itu apa, saya tahu cuma keserupan. Keserupan ngamuk-ngamuk kayak orang gila gitu ya kan. Dinendang ngamuk-ngamuk. Saya bilang sama teman-teman, tolong pegangin, tenangin. Nggak ada yang berani saat itu. Nggak ada yang berani. Itu di mimpi saya aneh. Tiba-tiba saya maju, saya jalan, saya tengking. Dalam nama Yesus saya bilang gitu. Padahal saya nggak ngerti apa yang saya lakukan. Cuma di mimpi itu saya seperti apa? Seperti hamba Tuhan ya. Saya tengking itu. Teman saya langsung, udah. Itu mimpi hari kedua. Mimpi hari ketiga itu saya di rumah sakit tuh numpangin orang doa, mendoakan orang-orang sakit. Jadi itu adalah tanda ketika saya perjumpaan pribadi saya sama Tuhan, saya minta tanda gitu. Jadi 3 hari berturut-turut. Kalau mimpi cuma 1 hari mungkin kebetulan ya. Tapi kalau 3 hari berturut-turut saya percaya itu Tuhan bicara lewat mimpi, ya kan? Jadi 3 hari berturut-turut itu menggoncang hidup saya. Kenapa? Karena saya melihat masa lalu saya itu adalah orang yang nggak baik dari kegelapan. Masa sih iya sih orang seperti Fandi ini yang berkele seperti ini bisa Tuhan mau pakai? Saya sharing sama teman saya sampai ketawa-tawa dia. Memang gue udah doain lu Tuhan mau pakai lu, dia bilang. Ah nggak mungkin, saya bilang gitu. Jadi waktu baca Markus 16 ayat 17-18 ini, Roh Kudus tuh ingetin saya. Ingat nggak waktu kamu mengalami mimpi waktu itu? Oh iya, semua ada di sini ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Bahasa roh, bahasa speaking tongue, glosolalia. Dan mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan ke atas orang sakit. Jadi 3 poin mimpi saya ini ada di janji firman Tuhan kepada orang-orang percaya. Kalau kita bicara ke perjanjian lama, semua ini hanya bisa dilakukan hanya orang yang diurapi. Orang-orang biasa, petani nggak mungkin bisa melakukan ini. Orang-orang pegawai nggak mungkin bisa melakukan ini dalam konteks perjanjian lama. Ya, makanya kita hidup di dalam zaman anugerah dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Berarti ada karunia yang Tuhan percayakan kepada setiap orang-orang percaya. Bukan di Markus ini nggak dibilang hamba-hamba Tuhan loh. Orang-orang percaya. Berarti semua teman-teman di sini memiliki kuasa yang sama seperti Tuhan Yesus lakukan. Amin. Ya. Jadi kuasa ini nggak hanya punya Kohimam atau teman-teman yang udah jadi hamba Tuhan, enggak, tapi orang-orang percaya. Tapi sayang kita ini nggak tahu. Gitu. Kita nggak tahu identitas kita, Bang. Padahal kita ini memiliki kuasa yang sama yang Tuhan Yesus lakukan. Slide selanjutnya. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, ini kan sebuah mukjizat yang kita lakukan sebagai orang percaya. Tadi temanya hari ini adalah mukjizat memuliakan Tuhan. Berarti ada mukjizat dengan memuliakan Tuhan. Tapi poinnya di sini saya ingin belajar adalah bahwa karunia yang Tuhan kasih kepada kita itu bukan daripada kita sendiri. Tapi apa? Roh Tuhan yang ada dalam kita. Nanti kita akan belajar di 1 Korintus 12. Ya. Jadi kita ini adalah partnernya Allah. Partner. Kita ini rekan sekerja. Kekuatan atau dinamit ini nggak bisa meledak, nggak bisa termanifestasi kalau kita ini nggak pernah melangkah. Kita ini nggak pernah melangkah. Yang kelima, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi konteks Markus 16 ini adalah Yesus sudah naik ke surga dan sudah mati di salib dan sedang naik ke surga dan menemui murid-muridnya. Jadi konteksnya ini murid-murid itu lagi dapat amanat agung untuk apa? Memberitakan Injil. Untuk memberitakan Injil. Mukjizat terjadi kalau kita memberitakan Injil. Kalau kita hanya tahu kebenaran dan kita hanya di kamar dan kita nggak pernah memberitakan Injil, nggak pernah misi, nggak pernah melakukan seperti Kohimam ke panti rehab, ke pedalaman, ke suku-suku Badui, ke dalaman, itu mukjizat nggak akan terjadi kalau kita nggak melangkah. Makanya Tuhan Yesus berjanji,
Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja. Artinya apa? Kita melangkah, Tuhan ikut bekerja dalam belakang layar. Kitanya harus melangkah. Jadi mukjizat gak akan pernah terjadi kalau kita nggak pernah melangkah. Ya. Jadi kebenarannya adalah kita harus tahu bahwa sebagai orang percaya, kita ini adalah kepanjangan tangan dari mukjizat-mukjizat yang akan Tuhan lakukan. Saya ingat waktu belajar di kuliah dulu, di SOE, pertama kali Pentakosta itu lahir di Indonesia, itu benar-benar sesuatu yang nggak mungkin. Mujizat-mujizat itu yang sesuatu yang aneh gitu, yang nggak pernah terjadi di tempat itu. Kalau kita contohnya di pedalaman Papua, bahkan kalau saya pernah baca literatur Nommensen ya, Nommensen itu seorang penginjil di Batak ya, dia harus mati sehingga banyak orang itu mengenal Tuhan gitu. Berarti ketika kita memberitakan Injil, kita nggak tahu itu hasilnya apa. Tapi percaya bahwa mukjizat itu Tuhan tuh selalu ada. Bahkan kalau rekan-rekan hamba Tuhan yang suka ke suku-suku pedalaman Dayak yang peperangan rohani, itu mereka tuh udah nggak pusing dengan apa yang akan mereka lakukan. Walaupun mereka disantet, mereka kesaksian, nggak kena gitu. Itu ada apa? Karena ada Tuhan yang menyertai. Janji Tuhan itu ya dan amin. Karena dikatakan di Markus 16:20, mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu. Artinya apa? Firman itu memiliki kuasa. Kenapa? Karena pada masa zaman Tuhan Yesus itu dulu, kuasa seperti ini tuh udah nggak ada. Ya kan, kuasa ini nggak ada sebelum zaman Tuhan Yesus. Kenapa? Dalam masa kegelapan. Di dalam PL KBB itu ada masa di mana-mana selama 300 tahun itu tidak ada namanya nubuatan, tidak ada namanya mukjizat, nggak ada. Makanya ketika Tuhan Yesus memberitakan Injil, itu selalu ada tanda mukjizat. Selalu ada tanda mukjizat. Makanya ketika Tuhan Yesus nggak ada, secara jasmani waktu Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada setiap murid-muridnya. Supaya apa? Supaya mereka ini bekerja secara ajaib. Nggak hanya teori, nggak hanya bicara firman, tapi ada dampak mukjizat yang terjadi. Kalau kita baca kisah para rasul, bagaimana rasul-rasul Paulus, rasul-rasul yang lain itu, waktu mengikuti Tuhan Yesus itu, mereka menangking setan, mereka yang serang balik sama setan. Ya kan, dipermalukan. Tapi ketika Tuhan Yesus mati, meninggalkan dunia dan Tuhan Yesus bangkit, diberi kuasa, apa terjadi? Sapu tangannya Petrus, bayangannya aja bisa menyembuhkan orang sakit. Kenapa? Tuhan menyertai mereka. Jadi apa? Kita harus pergi dulu, melangkah, baru ada mukjizat. Kayak teman-teman nih di DI, udah level 3. Berarti tools-nya itu udah lengkap. Tinggal teman-teman melangkah. Kenapa? Kalau kita melangkah sendiri, kita pasti takut. Tapi kalau kita melangkah bersama Tuhan, kita tahu ada Tuhan di belakang kita, di dalam hidup kita nggak perlu takut. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang akan bekerja, bukan kita yang bekerja. Amin. Kemudian, ada ya slide yang kehapus ya. Oh nih, 1 Korintus 12 ayat 4, 5, dan 6. 1 Korintus 12 ayat 4, 5, dan 6 saya bacakan. Ada rupa-rupa karunia tapi satu roh. Rupa-rupa artinya jamak. Berarti karunia itu lebih dari satu, nggak cuma satu. Ada rupa-rupa karunia tapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tapi satu Tuhan. Rupa-rupa pelayanan banyak, ada pelayanan ke penjara, pelayanan ke panti rehab, pelayanan DI, pelayanan pemuritan, tapi satu Tuhan. Tadi satu roh kan satu Tuhan. Dan berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Jadi bukan kita yang mengerjakan. Kita ini hanya alatnya Tuhan gitu loh. Tadi kan temanya mukjizat memuliakan Allah. Tapi faktanya, teorinya banyak, atau ada orang di sana
yang merasa bahwa mereka melakukan mujizat itu karena mereka apa? Merasa hidupnya suci, mereka itu merasa nggak pernah berdosa seperti ahli Taurat, seperti itu. Merasa hidupnya itu berbeda dengan orang lain. Padahal bukan mereka yang melakukan, bukan kebenaran diri mereka yang melakukan itu, tapi apa? Kebenaran diri Yesus yang ada di dalam mereka yang melakukan itu. Ada roh Tuhan di dalam hidup mereka sehingga karunia itu tersalurkan. Mujizat itu ada. Jadi teman-teman, saya pun jadi ditegur. Maksudnya dalam arti saya diingatkan begini. Karena dulu waktu saya belum ikut pelayaran Keris, saya tuh udah suka ikut pelayaran ke mana ya? Seperti pelepasan-pelepasan gitulah. Dulu kan saya kan seperti sangat-sangat tertarik dengan hal-hal itu. Kenapa? Karena saya mendapat mimpi dari Tuhan, bos. Saya akan mengusir setan nih, saya bilang. Ghostbuster loh. Gitu, Ghostbuster. Ceritanya gitu. Kalau waktu zaman saya masih kuliah dulu. Jadi saya pelayanan, saya paling suka tuh dari teman saya tuh. Mengusir setan. Jadi saya udah nggak heran ngeliat orang yang jadi macan, yang jadi ular, yang kayak gimana segala macam gitu. Saya udah ngalamin gitu. Jadi ada momen begini, saya ingat suatu cerita. Waktu itu lagi acara KKR beberapa tahun yang lalu. Kebetulan saya jadi tim dalam sebuah pelayanan. Cuman jadi usher waktu itu, jadi usher. Karena saking banyaknya yang altar call, saat itu banyak terjadi manifestasi. Salah satunya satu perempuan, seorang ibu-ibu di depan manifestasi, ngamuk-ngamuk. Terus kayak menari-menari gitulah, kayak ada menari-menari daerah lah, seperti itu manifestasi. Nah teman-teman pada datang tuh pendoa, pada kerubunin, ada yang berbahasa roh, ada yang nyanyi, ada yang tengking gitu. Akhirnya itu wanita nggak sadar. Pada saat itu saya tanya Tuhan, apa yang harus saya lakukan, saya bilang. Karena saya di situ kan jadi asar. Oh, Roh Kudus cuma bilang gini, saya memperkatakan firman, saya bilang. Roh yang ada di dalam saya itu lebih besar daripada roh wanita ini. Karena dia mengaku dari Pantai Selatan, pada saat itu mengaku dari Ratu Pantai Selatan pada saat itu ya. Saya cuma bilang, saya perkatakan firman, saya bilang. Saya lihat matanya, saya pelototin, nggak sampai lama, tuh orang udah nggak perlu capek-capek. Dulu harus tengking kan, sampai teriak-teriak kan. Kalau gue tengking, lu pergi apa gue kabur ya gitu. Kalau nggak mau keluar, gitu. Karena waktu itu saya pernah ada momen di mana ternyata yang saya layanin ini ternyata punya masalah mental, psikologis. Jadi kita tengking sampai berbusa-busa, dia tetap caper, nggak keluar. Ini kenapa nih? Ada yang salah dengan kita tetap kondem ya kan? Kita nggak ngerti ya gitu. Iya, ternyata masalah mental, masalah psikologi. Teman saya cuma bisikin, bro, jangan lama bro, orang mau pulang bro, emang nggak capek dibisikin gitu, sama ininya apa, yang pura-pura manifestasi ini, nggak lama udah siuman, kan nyebelin gitu, kita udah capek-capek, tengking, sampai berbusa, sampai minum, sampai keringetan, sampai suara hilang. Teman saya kesel, mungkin dapat hikmat kali ya, dibisikin tuh orang, bro kan cowok, orang pada capek, ini nggak mau keluar. Jadi itu, makanya itu dikatakan 1 Korintus 12 itu kita memiliki karunia membedakan roh, penting gitu. Kalau kita nggak memiliki karunia itu, ya itu kita dibodohi dalam arti seperti itu ya, kita dipermainkan gitu. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami itu. Kalau ada yang bandel gitu, kan bisikin aja. Perlu dibisikin, bro, jangan lama bro gitu. Jadi kita perlu karunia membedakan roh. Tapi ingat, hanya satu roh. Artinya apa? Walaupun pelayanan kita beda-beda, karunianya beda-beda, hanya satu roh dan satu Tuhan di dalam hidup kita. Dan Tuhan itu yang mengerjakan. Artinya apa? Kita ini nothing. Kita ini cuman alat. Kita ini cuman apa ya? Perantaranya Tuhan lah. Gitu. Jadi mukjizat ini terjadi kalau kita mau melangkah. Kalau perjanjian lama dikatakan orang yang diurapi hanya imam, raja, seperti itu. Tapi kita ini berbeda, punya privilege. Orang-orang yang percaya. Semua sini saya percaya kan orang-orang percaya kan, sudah lahir baru kan. Berarti teman-teman ini memiliki karunia yang sama. Sama satu roh dengan satu roh Yesus. Dan roh itu roh yang dewasa, bukan roh yang
baby gitu. Mungkin pemahaman kita masih baby, tapi roh yang dalam kita ini roh yang dewasa, roh yang utuh. Jadi Tuhan Yesus melakukan yang lebih dahsyat, Tuhan Yesus melakukan hal-hal perkara yang dahsyat pada masa itu, kita pun akan lebih dahsyat dari Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan yang berkata, bukan saya. Engkau akan melakukan perkara-perkara yang lebih dahsyat. Kalau kita percaya. Gitu. Waktu saya berapa menit lagi? Masih lama? 10 menit lagi. Oke, masih ada 1 slide, 2 slide. Nah, tapi ada satu hal yang kejadian di mana Tuhan Yesus itu nggak banyak melakukan mukjizat. Jadi nggak semua ketika kita melakukan penginjilan itu terjadi mukjizat. Tuhan Yesus mengalami ya. Jadi kita jangan terkondem. Dan mukjizat itu bukan suatu ukuran bahwa pelayanan kita itu berhasil apa enggak. Mukjizat itu bukan suatu ukuran, tapi itu sebuah tanda buat orang melihat bahwa kuasa Tuhan itu masih ada. Jadi poin ini jangan salah buat teman-teman yang melayani nih. Wah, gue nggak ada mukjizat, berarti pelayanan gue gagal dong. Itu bukan poin kita, gitu loh. Nah, kita lihat di Markus 6 ayat 5-6. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun Tuhan Yesus nggak melakukan di sana. Di mana? Nazaret, tempat dia lahir. Di Nazaret tempat Tuhan Yesus lahir. Dan kita akan belajar ada hal menarik. Kecuali berarti ada yang menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan. Ya, siapa? Yesus. Yesus sampai heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Jadi di Nazaret itu kampung halamannya Tuhan Yesus. Kampung halaman. Artinya apa? Mereka tahu secara secara lahirnya bagaimana Yesus lahir dan bertumbuh dalam sebuah keluarga dalam kutip tukang kayu. Gitu. Mereka tahu siapa Yesus, backgroundnya anak tukang kayu. Sekarang dia mau ngajar. Artinya apa? Udah ada mental block. Udah ada penolakan dalam pikiran mereka karena melihat identitas Yesus yang anak tukang kayu. Anak tukang kayu, bukan anak seorang imam besar loh. Kalau anak seorang imam besar mungkin masih dipandang atau pendeta besar. Ya kan? Ini anak tukang kayu. Gitu. Jadi makanya Tuhan Yesus tuh kasih sebuah wejangan gitu. Pergilah ke penjuru dunia. Kalau kita melangkah ke penjuru dunia, ke pedalaman, orang nggak tahu siapa kita. Taunya adalah hamba Tuhan yang melayani. Jadi mereka itu nggak tahu latar belakang kita. Kalau orang dunia, kalau kita kan mengenal jati diri kita di dalam Kristus itu siapa. Tapi kalau orang-orang dunia, orang-orang yang nggak percaya Tuhan, orang-orang yang di marketplace di tempat lain, mereka melihat kita ini adalah pelayan Tuhan yang nggak kenal. Wah, ini pasti hamba Tuhan melakukan KKR, pasti wow gitu. Karena apa? Mereka ini berekspektasi tinggi. Mereka mulai percaya. Tapi ketika Tuhan Yesus di kampung halamannya di Nazaret, orang-orang Nazaret itu melihat Yesus sebagai anak tukang kayu. Makanya mereka enggak menerima Yesus itu ngajar atau melakukan tanda-tanda mukjizat. Tapi ketika Tuhan Yesus ditolak, ya udah. Tuhan Yesus enggak baper di sini. Tapi Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus tetap berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Jadi kalau kita ditolak di keluarga memberitakan Injil, ya udah, kita tetap jalan aja. Misalkan contoh, nggak usah kan menginjil. Kadang kita ngajak teman ke gereja atau saudara orang tua ke gereja aja itu susah. Ah, lu anak kemarin sore ngerti apa sih gitu. Bapak lu nih lebih pengalaman nih ke gereja seperti itu. Biasa kan orang tua kolot kan seperti itu ya kan. Tapi kita sebagai orang percaya itu kita harus mengikuti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Yaitu apa? Tetap berjalan berkeliling memberitakan Injil ke desa-desa. Jadi teman-teman kalau ingin memberitakan Injil, lakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Pergilah ke segala penjuru dunia dan Tuhan itu akan menyertai. Tuhan itu akan menyertai. Tuhan itu Allah Immanuel, artinya Allah beserta kita. Kalau kita bicara janji-janji Tuhan dalam hidup kita itu ada 365. Artinya apa?
kita tuh nggak perlu khawatir apa yang harus kita lakukan setiap hari. Kenapa? Janji-janji Tuhan itu 365 itu berarti selama 1 tahun itu Tuhan berjanji pada kita selalu menyertai. Gitu. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Tadi kan kalau saya baca di Random kan ada ini ya, diskusi ya. Nah, teman-teman nanti bikin kesimpulannya sesuai dengan apa yang teman-teman dapat hari ini. Makanya saya kosongin. Gitu. Nanti kalau saya isi, pada nyontek dong. Gitu. Oke. Hari ini cukup sampai sini. Mungkin Ko Imam ada mau tambahkan? Perlu doa atau apa? Doa penutup. Kita berdoa ya. Bapa dalam surga, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi kami percaya firman-Mu tidak akan pernah berhenti. Kami percaya juga bahwa firman-Mu ada firman yang hidup. Firman-Mu akan membebaskan, memberikan kami dari ikatan belenggu, keterikatan, dosa, ataupun apapun itu Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu ini akan tertanam di hati kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa syukur, haleluya. Amin.